Kementerian IMAPAS kan harusnya menghormati aja supaya gue nggak bersalah dong. Dan kemudian harus menghormati persidangan. Karena kan kasus ini kan udah jelas P2 itu tahap 2, berarti 14 hari kan harus sidang. Kenapa harus dipindahkan? Padahal kan kalau alasannya dia melanggar misalkan teraman di lapas atau membahayakan, ya harusnya kan dibuktikan dulu. Ketika pelimpahan kapan dia tersangka kita nggak tahu dan tidak pernah diberitahu. Terusnya ke penyidik dong. Saya yakin kalau memang Amar terbukti nanti ya sesuai dengan kronologis dia, ya pasti Tuhan akan memihak sama dia. Halo Sobat EN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Kita semua yakin, semua publik, netizen, citizen menunggu-nunggu lanjutan cerita dari kasus hukum yang menjerat seorang Amar Zoni. Ketika nama Amar Zoni disebut dalam ilmu jurnalistik, itu yang disebut layak sebagai berita karena prominent, ketokohan. Jadi banyak orang yang selalu pengen tahu, kepo kehidupan keseharian artis itu gimana. Gitu. Di mana-mana itu fenomena jurnalistik yang ada di mana-mana. Juga kasusnya itu menarik karena Amar Zoni nyata-nyata seorang residivis. 4 kali tersandung kasus narkotika, dengan yang terakhir ini yang sangat gawat sebenarnya tuduhannya karena dinilai diduga terlibat dalam peredaran narkotika di dalam rutan Salemba. Kami Diskursusnet sudah bikin serial kasus ini 2. Yang pertama, kami berbincang dengan Dr. Gigi Kamelia, Dr. Lia, kekasihnya Amar Zoni. Lalu juga kami sudah besuk juga dengan narasumber 2 orang. Satunya Ibu Titi Haryati, Ibunda Amar Zoni, Ibu Anda angkat Amar Zoni, dan juga dari ex-Sesditjen Pemasyarakatan di Kementerian Kumham yang dulu. Ada perspektif yang baru dari kedua narasumber itu. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan narasumber yang nggak kalah berbobotnya, karena beliau langsung yang menangani seorang Amar Zoni. Sebelum berangkat ke Mas Desi dulu, siapa tahu ada tambahan-tambahannya. Saya itu pertanyaan paling awal yang saya ajukan, beliau ini pengacara yang diajukan oleh negara atau Amar Zoni cari sendiri. Karena itu biasanya akan menjadi penentu rubuh tegaknya kanan kirinya proses hukum atas seorang terdakwa. Oh, nanti ya? Nanti aja. Ya, nanti. Tapi nggak lama lagi. Nantinya itu nggak lama lagi. Jadi sebelum kita berangkat berseniar, sila Sobat EN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk follow akun medsos kami di @diskursusnetwork. Sobat EN, Mas Reza, kita langsung perkenalkan narasumber kita. Di depan kami berdua ada Bang John Matias. Ya, benar. Adalah lawyer, penasihat hukum dari terdakwa Amar Zoni. Sehat ya Bang ya? Sehat-sehat ya? Amin. Semangat juga dong untuk membela klien nih. Semangat terus dong, sangat semangat Ya. untuk membela kliennya, karena ini ceritanya banyak banget yang publik juga terkaget-kaget. Gitu. Ya itu kan kewajiban profesi Pak, sesuai undang-undang advokat. Itu aja. Pro bono kan, Bang? Sekarang ya pro bono. Sekarang pro bono. Berarti pernah nggak pro bono? Ya dulu kan saya menangani Amar ini kan yang udah ketiga Pak, Yang sekarang pro bono. pro bono. Kenapa sekarang pro bono? Ya karena kan ya pertama ya keadaan ekonomi kan. Oh, pro bono ini maksudnya maaf gratisan gitu kan ya? Iya dong. Tanpa bayar kan? Iya. Karena Amar ini kan pada waktu yang ketiga yang saya tangani ini kan dia kan sebenarnya masih dalam pengawasan PH. Karena kan yang kejadian ini kan 26 Januari ya. Itu kan dia masih statusnya kan masih tahanan Pak. Tahanan Mahkamah Agung, Hakim Agung. Karena perkaranya kan waktu itu kan kita kasasi. Yeah. Waktu itu kan jaksa juga kasasi. Nah, jadi Untuk yang ketiga kalinya dulu ya? ya itu yang ketiga yang kejadian ini sebenarnya kan peristiwa yang ketiga yang terjadi menjadi keempat kan, karena dia statusnya waktu jadi tahanan kan, ya dapatlah peristiwa itu terjadi
ya semacam penggeledahan itu kan. Jadi saya coba refresh lagi. 2017 Amar ketangkap di Depok. Depok, 2017. tangannya Jakarta Pusat. Nah, betul. 2023 ada 2 kejadian penangkapan. Di Maret ditangkap di Sentul, Polres Jakarta Barat yang pegang. Iya, Nah, dan di Desember 2023 juga ditangkap lagi di apartemen di Tangerang Selatan, di Serpong. Tangsel. Betul ya? Di Tangsel ya. Jadi itu ya. Nah, Bang John udah terlibat untuk advokasi untuk pembelaan ke Amar di kasus yang ini, 2023. Yang pertama itu 2017. Belum terlibat. Terlibat. Udah terlibat. Nah, itu saya kan waktu itu diminta oleh bapaknya, almarhum. Mhm. Nah, kemudian yang kedua, saya waktu itu memang dihubungi bapaknya juga. Tapi saya kan, pertama kan, waktu itu kan udah berjanji sama saya. Di depan bapaknya juga, dia akan bertobat. Tidak akan melakukan itu. Kemudian dia bikin deklarasi, Pak. Di Polres Jakarta Selatan, artis anti narkoba. Dan kebetulan saya hadir juga di situ gitu loh. Nah, dan kejadian di Selatan kan. Nah, pada waktu dia ditangkap Selatan, saya udah, berarti kita malu juga dong. Karena yang nangani Polres Selatan. Nah, deklarasi yang di motor dia di Selatan. Dan saya ada juga waktu itu. Nah, saya kan nggak mau. Gue bilang, udahlah, cari aja pengacara lain, gue bilang. Dan kemudian saya sibuk juga kan, karena saya kan lebih banyak jadi lawyernya, corporate-nya, batubara di Kalimantan. Dia bilang ke almarhum bapaknya, cari aja lah. Kan bahasa Padangnya udah kan. Karena saya malu juga dong sama Kapolresnya, gue bilang. Karena dia membuat deklarasi itu bisa besaran lagi. Nah itu. Nah akhirnya kan saya nggak menangani. Waktu itu katanya pertama Bu Elsa. Nah, kemudian Elsa Sarif maksudnya. Ya, Bu Elsa, kemudian yang terakhir Emil. Nah itu. Nah yang ketiga ini, waktu itu kan saya kan sahabat dengan bapaknya ya. Waktu itu bapaknya singgahlah ke Bandung. Kan saya rumah di Bandung juga kan. Kalau Sabtu Minggu kan saya di Bandung. Nah bapak itu kan singgah ke saya mau berobat kan gitu. Jadi ngobrol. Nah Amar ini ada isu mau digugat katanya sama istrinya, gugat cerai. Nah dia ngomong lah sama saya. Ya saya bilang saya tanya dong, kamu mempertahankan atau memang untuk bercerai? Nah, ya dia bilang mempertahankan. Ya kalau mempertahankan saya maulah bantu, gue bilang kan. Karena kan namanya menceraikan orang itu kan tidak ada rumusnya di Islam itu, gue bilang. Kalau kamu mempertahankan, ya kan itu niat baik. Saya oke lah, siap lah jadi PH-nya, gue bilang kan gitu. Ya kan berjalanlah sidang perceraian itu kan. Nah waktu itu kan mau mediasi, saya ketemu dia itu kan dari Jumat. Nah, hari Minggu ada yang lapor ke saya bahwa katanya Amar ini ditangkap masalah narkoba yang di apa itu? Tangsel. Di apartemen di Tangerang Selatan. BSD itu. Iya, Serpong. Nah, itu. Nah, kebetulan ada yang mendamping dia. Ya, habis itu ternyata kan waktu udah proses sudah kan 3 kali 24 jam kan. Nah, Amar ini mau diperiksa di BAP kan ancaman hukumnya tinggi. Nah, saya dihubungi. Dibilang nama saya sama penyidik, maksudnya itu mendampingi. Nah, penyidik ngubung saya. Akhirnya saya penunjukan waktu itu. Oleh? Yang kedua, oleh Polres Jakarta Barat. Kenapa Polres Jakarta Barat menunjuk Abang sebagai penasihat hukumnya Amar Zoni? Ya karena ya satu ancaman hukum yang tinggi, kemudian nggak ada pengacara yang mendampingi dia. Karena kebetulan saya kan menjenguk dia, Pak. Saya menjenguk di situ, nah, dia minta tolong, kemudian ya Polres juga minta tolong juga untuk didampingi. Dia keluarkanlah surat penunjukan oleh Kasat Narkoba Jakarta Barat. Gitu. Nah itu saya mendampingi Amar lah. Sampai ya inkrah. Nah sekarang bertambah baru itu pun ya begitu juga kan. Karena saya masih PH dia dalam kasus yang belum inkrah. Nah, kebetulan saya juga ya ibaratnya ada ikatan lah Pak ya. Ikatan
hubungan PH dengan klien. Nah, karena dia nggak ada PH juga, ya akhirnya saya ditunjuk. Itulah. Sekarang ditunjuk oleh siapa? Ya ditunjuk oleh Amar. Oh, sekarang ditunjuk Kebetulan oleh saya Amar. kan menjenguk dia. Hmm. Jenguk dia kan biasanya kan itu ada peristiwa itu kan Iya. rame ya. kita Tidak kan, sempat disampaikan ke Amar, cobalah cari penasihat hukum yang lain gitu. ya nggak ada, Pak. Tapi sempat disampaikan. Ya kita bukan loh ini lagi nih kerjaan kita kan gue bilang. Iya. Nah, ya saya bilang coba ya dia lebih percaya lah karena kan udah kayak apalah. Karena saya kan sahabat bapaknya. Tolong saya dikoreksi, kok saya menangkap kesan abang tidak begitu bergairah ya membela Marzoni ini, dari cerita ini, dari cara bertutur ini. Seperti malas aku sebetulnya berurusan lagi dengan kau gitu. Kesannya begitu, kok saya keliru mungkin. Ya kalau kita kecewa pasti kecewa dong Pak. Iya. Secara manusia kan karena perbuatan itu kan itu juga. Iya. Nah, cuma ada juga kan tuntutan profesi kan kita harus karena pengacara itu kan tidak boleh juga meninggalkan klien dalam keadaan ya tidak ada penasihat hukumnya. Itu kan sumpahnya advokat. Nah, itu. Jadi untuk kasus yang keempat kali ini Marzoni didampingi oleh abang sejak kapan? Status dia sebagai apa waktu itu? Waktu itu saya enggak, udah pas dia udah dilimpah P21 tahap 2. Oh, Ya waktu pemeriksaan pertama tidak ada. tidak ada maksudnya tidak hadir. Nggak ada PH. Tidak ada PH. Karena kan harusnya kan gini, Amar ini kan statusnya tahanan waktu itu ya. Iya, iya. Tahanan Hakim Agung. Kemudian kan ada PH-nya saya. Harusnya kan kalau ada kejadian yang begitu kan harusnya dilaporkan ke kita gitu loh. Tapi ini tidak. Ini nggak ada. Nah, kita dapat itu kan waktu pelimpahan P21, saya dihubungi. Sudah berkas selesai, barulah dihubungi Dihubungi oleh Amar. oleh Amar. Ya, Itu sama 8 Ibu Oktober bukan dokter. Bang? Dengan 8 Ibu Oktober dokter. Bang? Iya 6 Oktober nggak salah yang pelimpahan itu. Bukan 8 Oktober. 8 ya, itu. Hmm. Ya saya bilang ya bikin aja kronologisnya apa yang terjadi. Nanti ya saya kan lagi sibuk, lagi sidang di luar. Nah, nanti saya datang. Nah, habis itu kan saya datang ke lapas dong. Mempertanyakan ya apa yang terjadi. Nah, itulah yang dia kasihlah kuasa itu kan gitu. Saya tidak paham. Berarti sebelum P21, kita bayangkan ada pemeriksaan berulang terhadap Amar. Itu Amar tidak didampingi oleh kuasa hukum. Ya kalau khusus saya nggak ada Pak. Tapi keluar dari itu ya saya kan ya belum tahu. Karena berkas saya kan baru mau dapat dari jaksa. Kalau dakwaan kan ada, kan? Tapi Itu kalau berkas, boleh, proses semacam itu boleh? ya kalau di KUHP kan nggak boleh Pak. Tidak Karena ancaman boleh. hukumnya di atas 5 tahun. Lantas apa yang semestinya terjadi ketika ternyata ada pelanggaran terhadap KUHP seperti itu? Aduh, lambung nggak? Lambung? Hah? Sakit Nggak. lambung? Lambung tanda stres begitu? Sakit lambung? Masa sih? Bukan Psikosomatis? stres lah, bukan. Bukan ya? Cuma bukan. Tadi terlambat makan kan gitu, Oh, iya. buru-buru. Ya itu ya sebenarnya kan nggak boleh Pak ya. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang itu kan makin kita juga mau membantunya Amar gitu. Tidak protes ke polisi waktu itu? Ya polisi kita nggak ada lagi Pak. Kita kalau udah di persidangan aja. Nanti lah eksepsi kan gitu. Oke. Ada rencana eksepsi berarti? Oh, pasti dong Pak. Pasti. Hmm. Jadi bagaimanalah proses pendampingan terhadap Amar orang di Nusa Kambangan? Abang sendiri saya bayangkan ada di Jakarta atau di Bandung. Ya itu yang jadi problem kan, komunikasi kita kan nggak bisa kan. Komunikasi kita itu kan harus harus berhubungan baru Intens. tadi kita dapat hubungan itu pun mau dijadwalkan. Nah sekarang kan namanya pengacara sesuai undang advokat kan dia kan pembicaraan kita itu nggak boleh diketahui. Nah ini di telepon seluler gimana? Ya pastilah kan operator kan. Nah jamin nggak itu siapa yang bisa jamin tuh pembicaraan kita dengan Amar diketahui apa tidak kan gitu. Jadi abang dijanjikan bisa ketemu mengakses ke Amar kapan? Barusan.
Barusan Untuk saya ya kirim dulu surat kuasa sama permohonan untuk bicara dengan Amar kan gitu. Terus kapan itu akan ke Nusa Kambangan berarti? Ya ini kan ya besok jam 10 rencana ya, bukan Pak, melalui seluler. Oh, seluler. Tetap Tidak boleh seluler. bertemu face to face secara fisik, ketemu langsung? Ya belum ada Pak. Ya itu ya kendala kita di persidangan itu kan susah di situ. Itu bisa digugat apa dikritisi atau untuk tetap bisa ketemu face to face dengan klien? Ya itulah Bisa kita dipaksakan. minta sidang offline kan Pak. Luring. Jadi dia langsung kan bisa berkomunikasi. Kalau dia dekat di sini kan bisa. Padahal ajas peradilan kita kan cepat, murah. Berkeadilan. Nah ini kan tidak dapat sama kita gitu. Jadi bahwa hakim menetapkan sidang secara elektronik berdasarkan perma itu jadi masalah juga buat Bang John. Ya perma itu kan waktu COVID Pak. Oh. Sekarang kan KUHAP dong, harus wajib kan dihadirkan oleh jaksa. Itu KUHAP loh. Mungkin hari ini pemaknaan hadir itu bisa secara virtual? Ya, tapi kan jamin nggak dia bisa memberikan keterangan yang merdeka tanpa tekanan. Nah, contohnya mereka kan minta offline, Pak. Luring. Berarti kan merasa tertekan dong psikisnya. Oke. Atau Bang John mungkin punya analisis membaca dipindahkannya Amar dari Cipinang ke Karanganyar Nusa Kambangan sebagai bagian dari supaya sidangnya offline gitu, sidangnya daring. Ya bisa juga menurut saya. Karena kan harusnya kan Kementerian IMAPAS kan harusnya menghormati aja supaya gua nggak bersalah dong. Dan kemudian harus menghormati persidangan. Karena kan kasus ini kan udah jelas P2 itu tahap 2, berarti 14 hari kan harus sidang. Kenapa harus dipindahkan? Padahal kan kalau alasannya dia melanggar misalnya ketentraman di lapas atau membahayakan, ya harusnya kan dibuktikan dulu dong. Kan itu. Oke, sekarang masuk ke perkara nih. Ada 2 versi jumlah barang bukti. Ya betul. Mas Insan mungkin ingat detailnya, Mas. Harus dibaca Mas, karena terlalu banyak yang ininya. Saya ambil ini dari media terverifikasi Dewan Pers yang menulis. Jadi saya harus yakin jurnalistiknya jalan dengan segala macam kaedah-kaedah yang berlaku gitu ya. Kalau versi Dirjen Pasnya Pak Marsudi kan bilang gara-gara ada penggeledahan ditemukan satu linting saja ganja, ya kan. Tapi di dakwaan jaksa ketika sidang perdana awalnya kan dapat barang itu dari seseorang di luar yang inisialnya A, diterima oleh Amar. Sabu sebanyak 100 gram. Banyak itu loh Pak, 100 gram ya. Kemudian itu dibagi 2, 50 gramnya Amar, 50 gramnya siapa itu namanya terdakwa 5. Siapa namanya? Rivaldi kalau nggak salah namanya. Nah yang dari Rivaldi itu yang udah kemudian kemana-mana itu barang. Ke terdakwa 3, terdakwa ini yang belum nyebut-nyebut Amar. Sampai kemudian di salah satu terdakwa yang di ujung sana ketahuan sama Karupam, Kepala Regu Pengamanan Pak Hendra Gunawan. Terus kemudian digeledah kamarnya, dapatlah itu. Terus ditelusuri dari mana itu barang, sampailah nama Amar. Mereka bilang dari Amar. Dari si Rivaldi bilang Amar. Nah, kemudian tanggal itu kan di 31 Desember kejadian itu. Tapi penggeledahan di kamar Amar tanggal 3 Januari. Nah, kemudian petugas menemukan di kamarnya Amarnya. Ini petugas apa nih? Disebut petugas menemukan petugas apa? Karupam. Berarti pemasyarakatan sendiri ya? Ya. Pak Hendra Gunawan itu ya. Dan mungkin sama beberapa anggotanya kali ya. Ini saya kutip dari pemberitaan ya, di dakwaan jaksa kemarin. Dari kamar terdakwa 6, Amar, petugas menemukan 2 unit telepon genggam yang disimpan di celananya. Nah, kita nggak ngomong telepon genggam dulu ya.
Selain itu juga ditemukan satu buah botol plastik bertuliskan Happy Den yang berisi satu bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5 sekian gram. 0,5 sekian gram. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan satu bungkus plastik klip berukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,7 sekian gram. Serta satu buah tas plastik berisi satu bungkus plastik klip berisi 22 linting. Masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 4, sekian gram. Ini linting berarti ganja ya Pak ya Bang ya. Selanjutnya satu bungkus plastik klip berisikan 42 linting. Berisi daun-daun kering dengan berat neto 10, sekian gram yang ditemukan di atas pintu ventilasi kamar dari terdakwa 6, dari Amar. Jadi nggak cuma satu linting ganja seperti Dirjen Pas publikasikan terang-terangan ke publik. Ini banyak jadinya. Sabunya ada, ganjanya berlinting-linting. Betul. Nah, jadi yang mana yang benar Bang? Abang lihatnya? Ya kalau kita kan itu kan dakwaan jaksa. Ya. Dan sekarang kan kita juga kan dalam eksepsi nanti kan itu bagian dari eksepsi kita. Jadi ya tentu kita akan melihat dari penyitaan izin pengadilannya. Nah, memang kalau kita pelajari itu memang ada perbedaan juga antara penyitaan dengan pengadilan dengan yang di kejaksaan. Dia penyitaan persetujuan pengadilan itu di dakwaan itu ada perbedaan juga. Di mana perbedaannya? Ya itu kan ya di eksepsi strategi nanti. pengacara itu kan Pak, nggak perlu kita umumkan ya. Kemudian juga kan ya bagian dari Pak Dirjen ngomong itu kan bagian juga dari itu. Nah, kemudian kan di sini kan juga kita lihat juga kan di eksepsi kita kan ajas legalitas kan jelas juga di situ Pak, bahwa kan dengan undang-undang KUHP nasional ini kan ya pasal-pasal yang didakwaan itu udah dicabut juga kan. Nah ini kan ada kekosongan hukuman juga di sini. Ini pasal-pasal apa ya? 114 sama 112. 111 sampai 126 kan dicabut, diganti dengan 622 kalau misalnya. Ada beberapa pasal, 3 pasal. Nah itu kan kalau pengacara tentu mencari kelemahan dari dakwaan. Karena kan jelas ya Bapak ini pasti paham lah beliau kan. Ajas legalitas kan udah jelas orang bisa dihukum kan berdasarkan kalau ada undang-undang kan. Pasal yang dalam undang-undang yang dilarang. Nah kan kalau di KUHP nasional kan itu kan dicabut. Dakwaan jaksa di sidang perdana itu kan pasal 114, 112, 112. Undang-Undang Narkotika. 112, 114, 114, 132. Undang-Undang Narkotika. Ya kira-kira tentang peredaran lah ya, bukan lagi pemilikan atau menjual, memiliki, ya kan, menyimpan. Mungkinkah seorang Marzoni tidak lagi semata-mata menyalahgunakan, tapi sekarang menjadi pengedar? Nanti ya di fakta persidangan kita lihat Pak. Ya kita nggak bisa andai-andai aja bersalah kan harus kita. Dari perkara 1, lanjut perkara 2, lanjut perkara 3, kondisi Amar ini makin parah atau seperti apa sebetulnya? Residivis loh. Ya kalau menurut saya ini Pak, ini kan harus dipahami juga kan. Undang-undang narkotika kan udah jelas di situ kan penanganannya kan humanis dan rehabilitatif. Beda, ini kan spesialis, bukan undang pidana, bukan undang kejahatan. Nah kalau dikatakan residivis, kalau menurut saya menolak juga Pak. Kenapa gitu? Karena gini, Amar ini kan udah jelas dari pertama, kasus pertama ya, dan kedua, dan ketiga kan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Orang yang kecanduan, yang adiksi. Nah dia bukan penjahat. Residivis kan ditempatkan untuk penjahat. Nah ini kan dia orang adiksi yang harus diobatin. Oh ini beda argo residivismenya beda. Nah, karena kan Oke, saya nggak pakai kata residivis. Amar pakai narkoba. Proses hukum jalan, hukuman jalan, pakai narkoba lagi.
Situasinya sama, pakai narkoba lagi. Dari waktu ke waktu Amar itu semakin berat ya, Bang? Ya kan Bapak harus paham juga, harusnya kan orang ini kan diobat. Memang Amar tidak diobati? Ya kan masuknya ke lapasnya kejahatan, Pak. Bukan lapasnya narkotika, ini harus dipahami juga. Dipindah ke Cipinang. Cipinang itu kan Khusus sekarang di lapas narkotika. kejahatan umum. Oh, yang bukan di khusus lapas narkoba ini narkotika. bukan Nah di ini situ. kan orang banyak nggak paham. Kan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 2009 kan udah jelas. Di situ menempatkan, itulah kenapa lapas narkotika itu dibuat kan. Karena kan beda dengan lapas biasa. Dia kan ada fungsi medis, konseling. Abang ingin dan mengatakan puskesmas. bahwa berulang kali Amar ini pakai narkoba itu juga karena ada kontribusi dari negara. Oh ya saya setuju itu. Karena apa? Karena penempatannya juga kan tidak disesuaikan. Harusnya orang ini kan diobat, bukan di penjara. Kan penanganan perkara narkoba ini menjadi kacau itu kan sejak tahun 87 kalau nggak salah Pak. Sejak penyalahgunaan narkotika ini di penjara. Di Indonesia dewasa ini ada lapas yang memberikan pengobatan atau rehabilitasi bagi napi narkoba, penyalahguna narkoba. Ya, lapas narkotika kan udah jelas loh Pak. Itu kan pasti beda kok. Kenapa dibikin itu karena Undang-Undang 35 itu kan Pak, karena lex spesialis. Oke, sekarang kita lompat. Kalau kemudian Amar dikirim ke Nusa Kambangan, itu sebuah keputusan yang tepat? Menurut saya tidak tepat karena satu, ya perkaranya kan belum diputus apakah benar dia melakukan itu apa tidak. Ini kan ajas praduga nggak bersalah kan nggak dihormati Pak. Kan gitu. Apa sebetulnya bisa kita pahami ketika Amar disebut sebagai high risk, beresiko tinggi, napi beresiko tinggi? Ya kalau saya itu tanyakan ke pihaknya Dirjen dong Pak. Kalau menurut saya perkara ini kan cuma tingkat polsek, barang bukti juga nggak banyak. Karena 100 gram itu menurut saya seperti itu nggak benar. Kalau dari dakwaan yang kita udah lihat tuh nggak, ya hitungannya nggak nyampe 50 gram, nggak nyampe. Ya kalau memang orang tingkat seperti Amar itu pakai mungkin 1 linting 2 linting ganja, menurut pendapat saya 1 hari bisa Pak. Bisa aja mungkin kalaupun itu ya terbukti dia itu dipakai sama dia untuk, karena orang ini kalau nggak dapat kan bisa relate Pak. Ya kambuh. Iya. Orang ini kalau nggak diobatin, sebenarnya peredaran narkotika ini bisa diberantas Pak. Sebenarnya cukup orang ini diobatin. Kalau orang ini, misalnya kita ini sakit butuh obat kan Pak? Kalau udah sembuh butuh obat nggak? Ya tidak lah. Ya akhirnya kan bandar mati. Siapa lagi yang mau beli obat? Memang selama Amar menjalani masa hukumannya di perkara-perkara yang terdahulu, Abang menjenguk dia? Ya menjenguk juga, tapi kan nggak sering lah Pak. Tertentu-tentu aja. Dan bisa dipastikan bahwa ketika Abang menjenguk Amar Zoni itu, dipastikan bahwa Amar selama itu tidak menerima pengobatan apapun gitu? Iya dia LP-nya penjahat, gimana? LP umum kan? Ya nggak ada dong fungsi rehabilitasinya situ kan nggak ada. Fungsi psikiater, konseling kan nggak ada. Fungsi psikolognya kan nggak ada. Kalau ya Bapak sekali berkunjung ke apa dong? Ke lapas narkotika, apa perbedaannya? Karena itu kan spesialis Pak. Kan kenapa lahir tuh LP-nya beda? Ya karena itu tadi, karena kan ada ya rehabilitatif kan? Jadi Bang di Cipinang itu fungsi-fungsi rehabilitasi bagi warga binaan yang kasusnya pemakai, pengguna, nggak ada. Kita belum pernah ke sana soalnya. Ya kalau lapas umum nggak ada dong Pak. Kan tapi itu lapas kalau khusus, narkotika ada itu dong. kan lapas tapi khusus. kan dia bukan di situ dia. Itu ada 2 LP di sana Pak. Iya, satu yang Umum dan narkotika. Dia tempat umum. Oh, bukan blok ditaruh yang yang umum ya? bukan yang di narkotikanya. Dicampur dengan penjahat kan gitu. Oh gitu. Sama juga di Selemba itu. Kan lapas umum juga. Kenapa Kan, orang ini nggak ditaruh di situ kan lebih bisa dikontrol kan, tes urinnya apanya kan bisa dikontrol. Di siapa yang kontrol nggak ada? saya pikir dipindah dari Rutan Salemba ke Cipinang yang khusus narkoba itu, narkotika itu, bukan ya? Oh enggak, dia malah ditaruh di lapas umum.
Oh gitu. Ini baru terang nih buat saya. Saya pikir karena ada fungsi rehabilitasi segala macam itu, ya lebih bagus lah Amar jadinya kan. Ada pembinaan yang rehabilitatif itu. Gitu. Enggak ada ya, ternyata ditaruh di lapas umumnya di Cipinang itu ya. Jadi nggak dapat pengobatan, nggak dapat konseling, ya kan? Nggak dapat apa psikolognya kan gitu. Bang, gimana Abang melihat ada perbedaan angka tuh, jumlah barang bukti lah katakan. Dirjen pas bilang cuma 1 linting, dakwaan jaksa di persidangan terang-terang berlinting-linting dan sabunya juga bergram-gram. Ya nanti. Ini 2 institusi ini bagaimana ngeliat nggak klop gitu? Itu nanti mau masuk ke eksepsi. Itu di eksepsi. Dakwaan tidak jelas. Nanti Bapak datang aja pada waktu eksepsi saya kan. Dakwaan tidak jelas. Ya, unsurnya overlibel. Gitu. Ketika Amar dipindah dengan tutup mata, dirantai seperti itu perlakuan dari institusi mana, Bang? Ya kalau yang kita lihat kan, ya seperti Bapak lihat itu kan perlakuan dari mana ya? Berarti dari apa dong? Kementerian Imapas dong, Pak? Dari Kementerian Imapas. Iya, kan nggak mungkin dari polisi. Karena itu kewenangannya kan dia bukan tahanan di situ kan. Dia kan napi. Ya orang binaan. Polisi kan tidak ada melakukan penahanan kan gitu. Dan itu menurut saya berlebihan juga. Harusnya koruptor dong. Koruptor yang triliunan digituin buat saya rasa jerah juga. Pasti banyak orang nggak mau korupsi. Dari apa yang kita obrolkan sejauh ini terindikasi sudah ada 2 institusi yang bermasalah ya Bang ya. Satu terkait dengan pemeriksaan pemberkasan terhadap Amar yang tidak didampingi oleh kuasa hukum. Berarti itu di tingkat kepolisian. Dan kemudian pengiriman Amar dalam kondisi yang sedemikian dramatis itu ada di Kementerian Imipas. 2 institusi itu ya, Polri dan Kementerian Imipas yang Abang potret bermasalah. Dalam kasus ya ini. Kalau menurut saya ya bermasalah itu kan kalau aturannya saya rasa nggak bermasalah Pak. Aturan tidak bermasalah. Regulasi nggak masalah. Mungkin oknumnya. Kebijakan oknum kalau menurut saya. Oknum. Ingat nggak? Apa tuh? Amar pernah dapat peringatan kan, jangan sekali-kali bikin masalah berhadapan dengan apa? Ya, waktu kami berpodcast dengan Dr. Lia, itu ada cerita Dr. Lia yang dari Amar, bahwa Amar diminta nurut aja. Ya, apa yang dimintakan ke Amar dituruti aja, karena nggak mungkin juga Amar bisa melawan 2 institusi besar. Karena Amar tidak punya uang, tidak punya backing. Itu cerita itu sampai ke Abang nggak? Ya kalau ceritanya, tapi kan itu kan, ya kalau orang hukum kita kan nggak bisa juga langsung mungkin dugaan menurut saya mungkin. Tapi kalau secara apa nanti kita gali di persidangan aja. Termasuk itu. Publik banyak yang menyimpulkan secara gampang, ya Amar dilanjutkan kasusnya, dipindah ke Nusa Kambangan dengan segala visualisasi yang mengerikan itu, karena Amar tidak bisa atau tidak mau tunduk pada permintaan dari pihak aparat hukum uang 300 juta itu untuk diberhentikan kasusnya, atau jalan kalau nggak dipenuhi itu 300 juta. Bukan cuma ke Amar, ke 5 yang lain, jadi tanggung renteng lah bagi-bagi itu kan. Tapi nggak ada itu kan ceritanya kan, pemenuhan itu kan. Makanya kasusnya bergulir sampai sekarang. Abang melihat begitu nggak? Ya kalau dari cerita penafsiran masyarakat itu kan bisa terima logika juga kan gitu. Karena kan kasusnya sampai 10 bulan kok. Ini kan kasus kecil sebenarnya Pak. Harusnya kan kalau memang tidak ada ya indikasi begitu, kan harusnya cepat dong kasus ini. Apalagi dia kan bukan jauh, dia kan dalam tahanan, lebih mudah prosesnya. Kenapa ini kok sampai 10 bulan gitu? Apa kira-kira penjelasannya? Kenapa sampai 10 bulan? Ya itu ke penyidik dong ditanya Pak. Tapi kan kalau penafsiran masyarakat ada seperti itu kan logika juga gitu loh. Kenapa? Karena mungkin indikasi nggak dapat uang itu baru dilimpahkan, kan gitu. Bang, tapi adakah, saya nggak ngerti hukum secara teknis, secara timeline, secara lini masa waktu,
digeledah tanggal 3 Januari 2025 dengan segala barang bukti yang tadi dibeberkan oleh jaksa di dakwaan. Terus kemudian jaksa menerima kasus itu, pelimpahan barang bukti, pelimpahan berkas, dan penyerahan tersangka 8 Oktober kan. Dari Januari sampai Oktober, itu memang secara lini masa proses hukum memang dibenarkan ya, Bang? Iya, kalau aturan KUHP kan nggak bisa ditentukan, Pak. Lain kalau orang ditahan kan ada masa tahanan. Tapi kan kalau waktunya itu ya tidak diatur. Oh, jadi nggak ada masalah dengan itu ya? Nggak ada masalah karena Januari dia kan ditahan. Tapi kan ada kecurigaan kan, indikasinya masyarakat curiga ada apa kan. Terlalu panjang ya, 10 bulan Terlalu itu. panjang karena kasus ini kan kasus bukan tontonan kan. Lain kalau kasusnya ton gitu kan, seperti heroin, seperti apa itu. Tapi bisa diterima nggak, Bang? Walaupun tidak bertonton, tapi kasusnya peredaran dalam rutan yang merusak pastinya kan, merusak Iya. sekelilingnya gitu loh, nggak cuman. Jadi bukan masalah volumenya nih, Bang. Bisa diterima nggak gitu? Karena daya rusaknya itu dengan peredaran gitu. Ya kalau itu ya menurut saya ya nanti ya kan secara fakta kan saya susah Pak memberikan penafsiran karena ini kasusnya kan belum terbukti kan gitu. Tetap kita ajas praduga nggak bersalah itu. Karena kan kalau dari dakwaan kan gambarannya kan juga belum jelas ya. Bagaimana perannya, jualnya, dan pengaruh siapa yang udah memakai, kemudian udah ada nggak pengaruhnya kan kita belum bisa membuktikan juga. Ammar ditetapkan sebagai tersangka kapan, Bang? Saya nggak tahu tuh Pak. Saya kan berkas baru 8 Oktober itu baru. namanya. Ketika pelimpahan itu. Kapan dia tersangka kita nggak tahu dan tidak pernah diberitahu. Terusnya ke penyidik dong. Hitung-hitungan saya begini. Ini kan Januari ya, Januari 2025 betul Bang? Ya. Penetapan seseorang sebagai tersangka itu kan hanya butuh 2 alat bukti, betul? Betul. Dari jumlah yang kita pakai asumsi itu ya. Dari jumlah yang tadi sudah Mas Insan sebut. Dari jaksa itu ya. Ya. Mendapatkan 2 alat bukti itu kan ternyata tidak sulit kan? Iya kan? Karena semuanya didapat di kamar Ammar. Di kamar Ammar. Ya. Berarti hitung-hitungan saya, sejak Januari 2025, sampai kemudian Ammar ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak jauh jarak waktunya. Logis? Ya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, butuh waktu sampai Oktober, sampai Ammar disidang, itu memang pantas untuk mengundang tanda tanya. Ya. Karena sepertinya kan proses penegakan hukum terhadap Ammarnya tidak susah-susah amat gitu kan. Ya itu kasus kecil. Kemudian kan di sini kan juga saya tengok, ya kan ada keputusan MK kan Pak. Penetapan tersangka orang itu kan harus ada SPDP kan harus dikasih tahu ke keluarganya, ke dianya. Ini kan nggak pernah ada. Jadi waktu dikirim ke Nusa Kambangan tidak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi cacat prosedural ya Bang? Baru kan setelah dikirim, baru diberitahu. Kan gitu. Jadi ada cacat prosedural, formil? Ya indikasinya begitu. Pemberitahuan itu harus dilakukan oleh siapa? Ya harusnya dari apa dong? Dari yang mengirim dong. Siapa? Ya siapa yang ngirim ya kan dari Kementerian Imapas ya. Imapas dong memberitahu. Dalam hal ini lapas terakhir dong. Di mana? Lapas terakhir Cipinang ya Cipinang harus kasih tahu ke keluarganya kan gitu Pak. Konon siang hari sebelum Ammar dikirim ke Nusa Kambangan, Abang sempat menjenguk? Menjenguk hari Rabu. Bertemu dengan petugas? Ya kan saya mau menanya hak-hak dia kan udah 50%. Mau nanya hak asimilasi. Oh, waktu itu datang kunjungannya untuk bertanya tentang kemungkinan asimilasi. Iya. Nah, ternyata kan udah ada kasus baru itu dan saya diminta Ammar untuk membantu dia gitu loh. Jadi baru di lapas Cipinang itulah Abang dikasih tahu bahwa Ammar bikin masalah lagi begitu. Iya. Kalau dulu enggak. Karena catatan waktu saya Agustus ke sana Pak ya. Saya kan nengok di situ gini. Itu kan ada register F nama Pak ya. Kalau ada pelanggaran itu kan dicatat di situ. Iya, iya. Nah, di situ kan Ammar ini masa dia sanksinya itu
25 Januari 2026. Nah, jadi dan kemudian tidak ada catatan merah bahwa ada perkara baru di situ. Tidak ada. Ya, itu saya ketemu dengan kasih register loh. Nggak ada. Agustus tuh. Karena saya mau nanya remisi dari dasar kan, ada hak kan. Iya. Nah, itu. Serius. Jadi Serius. waktu bulan Agustus 2025 ya. Abang ke Lapas Cipinang, otoritas Lapas Cipinang pun tidak mengatakan bahwa Amarzoni bikin masalah lagi, tidak? Iya, nggak ada kasus Tidak ada baru. kasus hukum baru, tidak ada? Nggak ada. Karena 25 Januari 2026 itu dia udah habis masa sanksi. Katanya ada dia melanggar sanksi disiplin memasukkan barang terlarang gitu aja. Dan sanksi itu akan habis tanggal 25 Januari 2026. Dan tidak ada catatan bahwa biasa kan ada catatan merah kalau ada kasus baru yang menunggu dia. Nggak ada. Aneh nggak sih? Proses perjalanan hukum Amarzoni di yang keempat kali ini agak aneh nggak sih? Nah, itu. Sejauh ini Amar cerita tentang narkotika sejauh yang abang pegang seperti apa sih bang? Ya kan saya itu nggak pernah cerita masalah narkotika sama dia kan. Biasanya kita cuma apa aja, konsultasi hukum aja. Nggak juga pernah ngaku masih pakai atau udah berhenti pakai gitu? Nggak ada cerita itu ya? Pasti dia takut deh ya. Bang, boleh nggak saya tanya, kondisi keuangan Amar tuh bagaimana sih sekarang? Tabungannya bagaimana, rumahnya bagaimana, kendaraannya bagaimana? Iya kalau kondisi lambung nggak ada, habis udah. Pak. Habis semua? Habis. Ada nggak kemungkinan nih, dia main narkoba, beredar narkoba, sesuai dakwaan, ya karena itu semua udah habis. Ya itu belum saya gali Pak. Nanti saya kan belum komunikasi sama dia. PH kan belum menggali lah kan gitu. Selepas atau selain di persidangan tempo hari itu, persidangan berapa hari lalu itu, Tanggal 23. tanggal 23 Oktober itu, abang belum ada komunikasi dengan Amar? Belum. Mak, Kan ini baru mau komunikasi, ini baru dapat jalur ini. Besok jam 10. Kan prosedurnya harus minta izin dulu. Bersurat dulu. Lampirkan kuasa, lampirkan KTA. bakal berat saya pikir nasib Amar nih ya. Ya di persidangan nanti kita lihat. Maaf kata lah nih ya. Hitung-hitungan saya kan proses pendampingannya kan secara hukum tidak akan optimal. Iya kan? Satu. Yang kedua tambah lagi lah. Ini sudah menjadi opini publik, ini orang residivis. Betapapun abang tidak sepakat dengan sebutan itu. Otoritas penegakan hukum pun sudah memberikan label ini napi high risk. Kalau itu semua digabung, maaf kata lah, hitung-hitungan bakal berat nasib ini orang. Betul ya? Ya kalau saya kan pasti fakta persidangan nanti Pak. Nggak bisa saya mau andai-andai. Contoh dulu kan kasus yang ketiga yang saya tangani pasalnya itu juga. Malah dia dibilang aktor intelektual pemodal lagi. Terus? Itu ya 100 gram Itu dakwaannya? barang buktinya. Ya kan? Ternyata kan ya bisa kita patahkan. Ya kan hukumannya cuma 4 tahun kan. Iya. Ya perbuatan satu tahun pun terbukti. Ya cuma dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Ini pasal semata-mata peredaran ya? 114, 112. Ya, Menjual, menyimpan, menjual, perantara. Bukan pengguna kan? Ya, bukan. Karena kan itu barang bukti di atas 1 gram Pak. Itu kan berarti udah kategori penjual, penimbun apa kan gitu. Kita lihat dari sisi hakim. Ya normatif kita tahu lah, hakim harus menjadi wakil Tuhan dalam memutus seadil-adilnya kan begitu. Tapi hakim kan juga merupakan sebuah karir. Betul Bang ya? Jangan sampai putusan hari ini yang dihasilkan oleh seorang hakim itu membahayakan hakim karirnya ke depan. Betul? Betul. Alhasil, tambah lagi nih saya khawatir, mana mungkin hakim memutus bebas Amarzoni dengan mengatakan tidak terbukti. Hancur itu karir hakim. Karena akan selama-lamanya dicap
miring Ya. bahwa hakim ini telah memutus bebas terdakwa pengedar narkotika. Saya nggak sependapat itu, Pak. Nggak sependapat. Saya sesuai dengan sumpahnya hakim aja. Hmm. Hakim dia memutus perkara mau yang benar katakan benar kan gitu. Walaupun langit kan runtuh sekalipun kan gitu. Saya yakin kalau memang Amar terbukti nanti ya sesuai dengan kronologis dia, ya pasti Tuhan akan memihak sama dia. Tapi kalau seandainya dia terbukti, ya pasti ada alasan-alasan peringan juga yang akan kita munculkan kan gitu, Pak. Yang jelas kan ada kelalaian negara di sini. Jelas kenapa nggak diobatin orang sakit di penjara di tempat umum. Ini kan nanti akan kita gali di persidangan. Ya, kalau pula kita pakai anggapan itu, negara turut berkontribusi bagi Amar karena tidak mengobati dia, ya semestinya perkara yang keempat sama dong. Amar sebagai penyalahguna, bukan sekarang naik kelas sebagai pengedar. Ya itu kan tuduhan pasal kan, Pak. Tuduhan pasal dari dulu begitu-begitu aja. Paris SM juga tuduhan 114 juga kan. Semua orang kalau udah di atas 1 gram, Pak, ini yang rusak itu SEMA, Pak. SEMA. Surat edaran Mahkamah Agung itu, keputusan 5 institusi itu, kan barang bukti yang di atas 1 gram itu dikategorikan 114. Penjual, pengedar, Itu SEMA. perantara. Iya, SEMA. Nah, jadi orang yang bisa dikesatukan 27 pecandu itu 127 itu ya SEMA imperatif, wajib untuk ditaati oleh hakim. ya namanya yang mengedarkan pimpinannya pasti wajib lah, Pak. Memang secara hukum kan itu bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009. Gitu. Karena bertentangan semestinya hakim tunduknya pada undang-undang. Undang-Undang 35 dong harusnya. Bukan tapi pada kan SEMA. SEMA itu yang jadi acuan kan. Nah. Kayaknya terbayang nih, nanti akan menghadirkan ahli hukum. Ya. Ya pasti dong, Pak. Ini masalah hukum. Iya. Ada loh hakim yang menolak ahli bidang hukum. Karena diyakini dan harus disepakati, di ruangan itu tidak ada yang lebih mumpuni di bidang ilmu hukum kecuali hakim. Hakim Ya. Asep. Masih Ya, ingat? kalau menurut saya itu melanggar apa juga dong. Pembuktian juga, undang-undang tentang pembuktian dong, Pak. Nggak mungkin kalau selama saya sidang ini nggak ada yang ditolak ahli. Lain kalau ahlinya tidak mempunyai sertifikasi. Gitu. Sekian kali mendampingi Amar Zoni, ada tidak hambatan atau kesulitan-kesulitan yang diciptakan oleh oknum-oknum penegak hukum pada kasus-kasus yang sebelumnya? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Lancar aja. Lancar-lancar aja. Demikian pula pada perkara yang keempat ini, sejauh ini tidak ada oknum yang mencoba mencuri-curi kesempatan gitu? Nggak ada. Kalau segala macam syarat untuk bisa berkomunikasi dengan Amar itu memang ini normatif ya, Bang ya. Harus dilalui ada permintaan ini, ada Ya permohonan karena ini. tempatnya jauh, Pak ya. Tapi kan tetap kita akan berusaha offline itu, luring itu. Ya kalau enggak kan nanti kan ini kan kasusnya tonton seluruh masyarakat nih, Pak. Nanti kan kualitas isi keputusan hakim nanti bisa nggak percaya orang kalau dia tidak dibiarkan Amar sidangnya ya offline. Jadi kecurigaan dong. Ada apa? Sedangkan dia sendiri kan minta juga. Di suratnya Amar menyebut bahwa barang itu didapat dari seseorang berinisial AA. Masih ingat, Bang? Iya. Siapa A itu, Bang? Ya A itu sama dengan kasus yang baru 2003 itu, Pak, yang saya tangani itu. Itu kan si A juga, tapi si A nggak pernah ditangkap. Waktu di persidangan dulu itu sudah disebut-sebut juga? Iya, dia juga yang menjual melalui orang dia nyampe ke Amar itu. So ya, oke. Sekarang proses masuknya narkoba nih. Ini ada si A di hulu. Ini ada Amar Zoni di hilir. Ini lewat berapa tangan ini, Bang? Dari si A itu sampai ke Amar Zoni itu berapa tangan? Yang mana nih, kasus yang mana? Yang dulu. Yang dulu dari dia Dari si A ke kurir, kurir, ya ke apanya yang ngasih ke Amar. yang ngasih ke si Amar siapa?
Ya dulu sama Akri namanya. Napi juga. Napi juga. Kan waktu itu sama-sama ditangkap kan. Si kurir dan si A tidak pernah diproses hukum? Ya si kurir ya kan ditangkap. Oh, si kurir ditangkap? Iya, kena 7 tahun. Sementara si A? Si A nggak pernah ditangkap sampai sekarang. Apa benar ada orangnya apa enggak kita juga nggak tahu. Jalannya itu barang masuk ke dalam rutan atau lapas kan melalui pemeriksaan kan. Setiap pengunjung bahkan ketat sekali katanya pemeriksaannya. 3 kali pintu besi, dipindai seluruh badan gitu. Ini satu linting kan Dirjen bilang mengakui keteledoran anggotanya karena kunjungan sedang ramai saat itu. Kalau betul jaksa dalam dakwaannya ada berlinting-linting, ada bergram-gram, gimana ceritanya, Bang? Ya. Kalau masyarakat, kalau kita ini masuk ke sana itu Pak lebih masuk ke ruang presiden Pak. Berapa pintu besi yang dilewati, berapa lie detektor yang kita lewati. Ya, dipindai. Ya kan? Kemudian juga X-ray tangan lagi. Nah, jadi sulit lah kalau tidak ada terlibat orang dalam. Itu dia menarik. Saya jadi teringat sama mengutip anggota kelompok ahli BNN, Badan Narkotika Nasional, Profesor Adrianus. Dia bilang, itulah risiko kalau memenjarakan pecandu. Karena dengan segala cara dia akan berusaha nyari lagi. Jadi bisa terjadi eskalasi dari pemakai jadi pengedar, dari pemakai narkotika jadi pemakai psikotropika. Dan itu kemudian tidak juga membuka peluang untuk ada patgulipat supaya itu barang masuk dengan sipir, dengan ya siapapun itu yang kemudian barang ada di dalam lah ketahuan gitu. Dan si pecandunya ya nggak sembuh tuh jadinya tuh. Sepakat nggak, Bang? Ya sepakat saya. Memang itulah kesalahannya penanganan narkotika ini. Karena para pecandu itu tidak diobatin, Pak. Orang sakit nggak diobatin, ya makin tinggi lah. Sekarang gini, kita aja seperti luka lah. Mungkin lukanya kecil, nggak diobat-obati, akhirnya lama-lama berulat, Pak. Nah, sama aja kan. Atau lebih dibaca sebagai dengan karakter pecandu itu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum, kalau boleh disebut oknum dari lapas, dari rutan untuk kemudian mengekonomisasi itu dengan keterlibatan. Ya pastilah kan Pak Adrianus kan lebih ahli, Pak. Pasti dia lebih paham itu kan. Saya paham lah itu kejadian itu kan pastilah terjadi kan gitu. Ini karena Bang John juga tampaknya udah agak sulit bertahan di sini lebih lama dengan segala macam ceritanya. Kita tutup aja Mas ya. Bang John semua tanya, itu eksepsi kapan dijadwalkannya? 6 November. 6 November. Hari Kamis depan. Oke. Ini semua publik nunggu-nunggu nih Bang. Itu pasti menarik. Coba Ten, kita akhiri aja karena memang Bang John juga sudah kesulitan bertahan di studio kita dengan ini. Tapi tunggu di 6 November bicaranya kan relatif datar ya. Tapi sebetulnya di situ banyak jeglongan yang bagus, serius. Tapi yakin ya, Bang, akan memenangkan pertarungan di pengadilan, yakin kan? Keyakinan pasti ada dong, Pak. Itu kan seorang lawyer kan harus begitu. Ya kan kita kan lawyer petarung kan. Nggak lebih berat dari kasus yang sebelumnya dari Amar yang ini? Ya kalau beratnya mungkin ya berita media dan tindakan yang menurut saya yang mencederai hukum juga gitu loh. Sebenarnya kasus bukan berat. Lebih berat lagi kasus yang 2023 Pak. Itu kan dia pemodal atau intelektual dan barangnya 100 kilo katanya. Tapi kan nggak bisa dibuktikan di persidangan. Bisa kita bantahan semua. Dia kenanya kan ya 4 tahun itu. Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Kenapa 4 tahun? Karena itu tadi, karena ya melebihi dari 1 gram. Dikategorikan penjual. Padahal seharusnya dia ini tidak harus direhab. Makin lama makin parah lah penyakitnya. Apalagi itu yang merusak kan sarafnya Pak, bukan fisiknya. Ya udah Bang John, terima kasih sudah datang, sudah memberikan perspektif. Mungkin
banyak Sobat TN yang tadinya belum terlalu paham ini di balik kasus ini Bang John udah sedikit-sedikit spill. Tunggu aja eksepsi dari Bang John di 6 November ya Bang ya? Di PN Jakarta Pusat. Nanti kita kasih lah. Ya udah, saya dan Mas Reza pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi. Silakan juga. Ini adalah podcast ketiga di serial Kasus Omarzoni. Jadi tonton juga yang pertama dengan Dr. Camelia, yang kedua dengan Bu Titi Haryati, Bu Angkat, dan juga seorang ex-Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Kumham dulu. Ini yang ketiga. Silakan ditonton paket itu lengkap. Kami adalah media terverifikasi Dewan Pers. Saya bersama Mas Reza, pamit undur diri. Tabik.